Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususon jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummahatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat, khususon jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pengurus pengawasan rutin Dinut Tauhid sekitar Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah sehingga bisa berkumpul dan bermuajah dalam rangka ngaji rutin yang khusus membahas tentang Dinut Tauhid, yang untuk malam hari ini kita diserukan Allah untuk belajar ruhaniyah kita itu melakukan perbuatan yang disebut ikhlas. Ikhlas sudah menjadi ketetapan Allah. Kita manusia ini dihadapkan dua problem, dua ketetapan atau dua takdir. Pertama disebut takdir atau ketetapan yang bersifatkan sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia, yang disebut dengan takdir pasti, ya, takdir pasti. Takdir pasti itu takdir yang sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Contoh, awak waras, keluarga waras, ekonomi lancar, apapun yang bersifatkan munggui menungso itu pada umumnya. Satu, dua, qobdi, ketetapan yang bertolak belakang dengan sifat basariah. Kita sebagai manusia, lawannya waras berarti sakit. Lawannya kita jualan
payu berarti gak payu. Ekonomi kita semakin lama semakin merosot. Iku kopti. Dua ketetapan, dua problematika yang kita hadapi sebagai manusia itu setiap saat dan waktu Allah hadapkan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Urusan kopti dengan bakti dengan basti atau basti dengan kopti jangan diurus, jangan dipermasalahkan, sebab terhadap siapapun dua ketetapan itu berlaku. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita menempatkan ikhlasnya hati atau ruhaniyah saat datangnya kopti dan basti. Piye carane kita menempatkan tentang ikhlas di saat kopti dan basti. Refeknya dikurangi tawidi. Bagaimana caranya bisanya ruhaniyah sampean kali kula itu betul-betul ikhlas. Ini kalau kita tidak betul-betul ruhaniyah bitauhid tidak bisa. Tidak bisa. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah 126 yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kutiba dan wajibake alaikum ing atase sira kabeh apa alqitalu. Nah iki berkenaan dengan di jalur Gaza juga itu. Momen-momennya Palestina. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan bagi dirimu semuanya untuk berperang. Berperang. Padahal wahwa utawi perang iku kurhal lakum kuwi gak gelem. Karena di dalam peperangan mesti ada mati, mateni atau dipateni, dibunuh atau membunuh pun. Wong perang itu satu-satunya dalan kuwi mateni opo pateni. Iki bahasa fisik. Iki alqitalu. Maksudnya bukan perang-perang secara fisik. Alqitalu itu adalah sesuatu yang kau sengiti. Kau sengiti kok. Kau benci. Istilah ruhaniyahmu, sifat basariyah itu kau nggak suka, kau sukai itu. Awak loro, sinten sing seneng? Ekonomi sampean kali kula bangkrut. Hei menungso, aku ngomong menungso barekan. Siapa yang tidak mau? Siapa yang mau untuk sakit, untuk kita ekonomi jatuh, terus kita dicaci orang? Nggak ada yang suka. Umumnya manusia. Umumnya manusia. Tapi mesti itu dihadapkan Allah. Al-Qital itu kalau kita maknani di dalam hadis itu secara umum ya perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud. Kalau sekarang itu perang di jalur Gaza. Iki syariati. Kata Rasul, perang yang seperti ini adalah jihad kecil. Jihad kecil. Tapi ada jihad yang besar di tengah-tengah umatku, yaitu mujahadatun nafsi. Merangi hawa nafsu. Iki jihad besar ini. Nah, kita dihadapkan, mohon maaf Bapak Ibu, ekonomi kurang baik. Siapa yang mau? Umumnya kan nggak mau Pak. Tapi kutiba alaikum alqitalu, wajib kamu itu berperang.
berperang di tengah-tengah perkara yang gak enak. Gak enak. Di situ kan Allah sudah katakan tentang masalah perang, iki banyak umum manusia itu nggak mau, nyengiti, benci, ojo perang. Iki bahasa syariat ya. Tapi di saat jenengan kali kulo negosiasi nggak ketemu, jalan satu-satunya memang perang yang harus perang. Cuman sejarah di Gaza itu gak seperti itu. Di Gaza itu persis seperti di Indonesia. Saking gak betahi orang Indonesia itu dijajah oleh bangsa lain. Mau gak mau merdeka atau mati. Wis gak betah. Pertama dibiarkan untuk berdagang. Alasannya kan gitu. VOC ini loh Pak, ini nggak secara VOC. Membawa rempah-rempah. Itu kan modus aja. Tapi ketika saat mempelajari medan, baru peperangan terjadi. Pada saat itu ditindaslah kita, sehingga kita jatuh, menjadilah kita negara yang terjajah. Wis. Lama-lama nggak betah, akhirnya bermunculan peperangan-peperangan. Itu sejarah dulu bangsa Indonesia persis seperti apa bangsa Palestina itu, karena terjajah. Sebenarnya tidak mau, wahwa kurhul lakum, nggak mau, karena nanti akan terjadi korban jiwa. Tetapi secara syariat kalau itu harus terjadi, terjadilah. Dan itu pun terjadi pada saat kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Muncul perang Khandaq, muncul perang Uhud, muncul perang Badar. Tetapi Rasulullah sudah katakan ini jihad kecil. Anda nanti akan mengalami umatku jihad yang lebih besar. Itulah yang disebut jihad atau merangi hawa nafsu. Mengapa Rasulullah mengatakan iki jihad lebih besar daripada jihad secara fisik? Karena musuh ruhaniyah ini bersemayam di dalam diri kita. Artinya apa? Musuh dalam selimut. Mayoritas umat Islam, khususnya umat Islam ya, umumnya umat manusia tidak tahu nafsu itu bagaimana sih nafsu itu. Padahal Allah sudah katakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kau ikuti nafsu itu, sebab nafsu itu musuhmu yang nyata. Berhubung tidak tahu nafsu sebagai musuhnya dalam diri kita masing-masing, maka kita selamanya akan dijajah. Akhirnya muncullah yang namanya iman, yang iman itu kita diarahkan terhadap selain Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Cenderung nafsu itu mengajak dirimu berbuat jelek pada Allah, yaitu beriman terhadap selain Allah. Ini kita bicara dalam, bukan bicara luar. Akibatnya kita itu lalai, tidak sadar semuanya itu sesungguhnya yang beraf'al, yang berlaku, yang menggerakkan itu adalah Allah. Gak sadar. Akhirnya umat Islam khususnya waktu sholat iku mesti ingat selain Allah. Waktu kita ziarah ke kubur, kita itu duweni niat supaya barokah. Lah ngoten nggih. Kebanyakan seperti itu. Nanti cak ziarah wis ngalap barokah Mbah Wali. Mbok menawa dagang aku kok dadi barokah lancar. Macam-macam niatnya itu macam-macam. Macam-macam. Akibatnya seperti itu. Bapak Ibu, lah kita bisanya menetapkan
Ikhlas di dalam dua ketetapan itu syaratnya kita harus pertama mengenal nafsu. Mengenal nafsu. Mana sih yang disebut nafsu? Balik kita ngomong nafsu. Biasanya itu kita membahas nafsu itu cenderung perilaku dohiriyah yang bersifatkan maksiat atau dilarang. Nafsu, nafsun, nafsin, nafsan. Ini munculnya dua, atau saya terjemahkan ana, ingsun, diri. Ada diri yang disebut makhluk, ada diri yang disebut kholik. Padahal ayatnya inna nafsa la amaratum bisu illama rohima rabbi. Mana yang dimaksud nafsu yang harus kita kenali? Itu yang kembali kepada anak makhluk. Artinya kan anak itu kan saya itu ingsun, kedirian makhluk di dalam diri saya beriman apa yang muncul pada diriku semata-mata dariku sendiri. Inilah nafsu yang dimaksud Rasulullah. Yang dimaksud Quran mana? Innahu lakum aduwwum mubin, kalau itu musuhmu yang nyata yang tidak boleh kau ikuti. Ya ini. Keakuan di dalam diri kita, yang keakuan itu kembali kepada makhluk. Siapa yang mengambil pepaya saya? Si A. Tahu si A menek dijarnya. Si A. Makhluk toh? Kedirian makhluk itulah nafsu. Saya beriman terhadap si A yang mencuri pepaya itu, berarti saya ini dikuasai hawa nafsu. Lu kok bisa? Ayo diurai. Kalem-kalem mai. Engko nek gak paham teko. Lewat ayat Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita umat Islam yang masih ada di syariat dengan ayat Allahu khalaqakum percaya kalau kita itu yang menciptakan adalah Allah. Tapi teruskan ayat iku wa ma ta'malun iki lho gak sepiro dibahas. Wa malan opo ta'maluna kang do agawe sira kabeh apa yang timbul dalam dirimu semuanya itu datangnya dari Allah. Si A menek. Si A apa bahasa Indonesia menek itu Pak? Memanjat pohon pepaya, mau mengambil pepaya sebab anak kaliren gak ono sing dipangan atau anaknya itu gak iso ngentut wetenge iku kembung menek pepaya ki sampean. Lah, si A menek. Kalau kau melihat si A-nya, pasti jenengan iki menuduh dan beriman yang mencuri si A. Percaya gak percaya, tanpa ada Allah dalam diri si A, apa bisa si A dengan sendirinya menek sendiri? Jawabnya mesti tidak. Bagi mereka yang sudah beriman hanya pada Allah. Lho Gus, nek ngono Gusti Allah mencuri ya. Ya gak, ya mboten sambung Pak nek Gusti Allah mencuri iku. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kabeh apa sing ono jagat timur dan jagat barat semuanya milik. Masa sih barangi dhewe iku disebut mencuri? Halo. Kita ngomong mencuri karena kita merasa milik kita. Si A kita anggap mencuri karena pepaya itu kita merasa milik itu. Iki hukum syariat wis bener. Tapi ojo duduk ning kuno terus. Ya kuwi kudu naik ning hakikat, atimu cek gak kembung. Atimu cek gak loro. Kita kan tidak tahu mengapa si A ngambil. Ternyata di bawahnya itu anaknya itu gak iso ngentut, gak iso nesing. Sing gak iso ngentut, sing angel nisingi mangano
kates pepaya. Iku mbok biyen iku ngoten. Cara weteng iku kok ya kembung ae. Ora patek iso nising, ora patek iso ngentut, disuruh dahar kates. Nek iku sih gak mangsah, dulu itu godhonge sing simbukan. Ngoten dulu. Ternyata kates atau pepaya itu buat perut lambung itu sangat baik. Apa maneh sampean pangan sak kulite. Lu pahit memangnya. Cacing-cacing melok mati. Iku nek purun saisine. Bila mana sampean gak trimo ya sak godhonge sakwite. Kalah gajah sampean maring. Jangan dituduh Allah mencuri. Kan sudah dikatakan semua milik Allah dan yang menguasai adalah Allah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadis terkait masalah peran Allah. Terkait sejatine makhluk itu bagaimana, sejatine Allah itu bagaimana. Sering kita baca tapi kebanyakan umat gak patek paham. Yaiku la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk itu enggak punya daya upaya untuk bisa naik memanjat ke atas, enggak punya. Kita makhluk enggak punya daya upaya untuk bisa melihat, mendengar, berbicara atau dan yang lain sebagainya, enggak ada. Wala quwata pun juga kekuatan pun tidak punya makhluk itu. Akan tetapi bila mana terjadi haul wa quwata iku parane illa bil kecuali billahi. Lah ngono iku kan jarang disadari, ya Pak ya. Jarang sadar. Jarang kita sadari. Waktu terjadinya hal itu jarang kita nyadari. Bahkan banyak yang tidak sadar. Timbulnya akibatnya akhirnya sakit hati sampean. Ketika ketemu yang tidak enak seperti pepaya kita dicuri orang, mesti gak enak nih hati. Akhirnya kita muncul hasud, muncul amarah dan lain sebagainya. Bukan perkara ini kita biarkan, ya ndak. Setidaknya itu jagalah ruhaniyahmu dari bisikan nafsu dalam dirimu yang dirimu diseret untuk beriman terhadap selain Allah. Selain Allah. Bukan perkara ini tidak boleh sampai mengingatkan, hei si A, iku nyolong, katesku ya ngomong aku dulu mestinya gitu. Loh, ketika itu nek konangan piye Pak? Cepet-cepet melorot mboten? Biasa lah ngoten nggih. Wis mbalawa aja. Biasa ngoten. Lah si A-nya juga begitu. Ngomong dulu lebih enak lah enak. Cak Son, aku njaluk katesi ya, anakku wetenge kembung. Lah penak toh? Mestinya gitu toh. Tetapi kita tidak mungkin dihadapkan perkara yang menurut sifat basariah kita sebagai manusia, itu cocok, nggak mungkin. Suatu saat dihadapkan Allah, sing gak cocok, itu tadi. Bagaimana kita bisa ikhlas, ya? Kalau kita merasa masih memiliki, mboten saged. Iki durung maneh nyolong bojo sampean ya. Tambah nemen nih. Lho Gus, kalau hukum hakikat diterapkan ndak rusak syariate. Lho gak ngono. Ngene lho dulur, mohon maaf. Itu yang menterjadikan siapa? Walaupun kita tidak mengharapkan. Tapi kalau Allah menterjadikan bisa apa kita? Bisa apa? Gak bisa apa-apa. Cuman didasari dengan ilmu tauhid itu barangkali aku gak ndongakno enggak. Wis ben sing wis sing durung ya ben enggak kasih do. Ngoten lho maksudku ya. Bukan ndongakno ya Allah muga-muga dicocok PT. Ndak. Semuanya itu Allah. Ndak, jujur mboten. Kalau kita itu dididik Allah tauhid itu
Setidaknya itu mensiasati tatkala itu diterjadikan Allah, supaya hati kita tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Mesti sedih, Pak. Ning ati niku wis ngap. Ana mawone niki lho ya. Lho nggih. Lah kates sampean iki nandur mulai cilik dijogo, akhirnya dicolong wong. Lah niki. Adik si nyolong ya roh. Nyun sewu Pak ya. Tak terus ke ayat. Wa asa antak rohu syai'an wa huwa khairul lakum. Opok sing kok gedingi perilaku mang iso uga diterjadikan Allah dalam dirimu kebaikan untuk kamu. Coba maksudnya napa? Ngeten. Terkadang apa sing kok benci kejadian utawa takdir ketetapan sing kok gak enak iku mungguhi Allah, iku api mungguh dirimu, cuman saja dirimu tidak mengerti. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu dengan apa kejadian sing kok benci, tetapi wa antum la ta'lamun, kau tidak mengerti. Asa sewaktu-waktu antakrohu apa sing kok gedingi iku miturut awakmu kok benci. Wahua tetapi ini utawi sing kok gedingi iku khairun, bagus. Tapi kuwi gak ngerti. Lah letaknya ben ngerti bagaimana? Gini Pak. Jangan memandang kau dari sisi syariat saja, jangan. Kalau Anda memandang kejadian itu dari sisi syariat, mesti hatimu loro. Mesti hatimu loro. Sebab kau nggak kepingin. Siapa sih Pak sing kepingin enak-enak dagangan lancar, tengah jalan disikat oleh teman kita, akhirnya jatuh harga kita, bangkrut kita. Ngoten nggih? Nyuwun sewu. Tolong lihatlah dari sisi hakikatnya juga. Hanya orang yang bisa melihat dari sisi hakikat itu cuman ahli zuhud. Ahli hijab nggak bisa. Siapa ahli zuhud itu? Ahli yang sudah dikatakan oleh Rasulullah, ittaqullaha haitsuma kunta. Dimanapun dia berada, dimanapun dia menghadapi sikon, selalu membawa takwa. Dijawab di Quran, mereka-mereka ahli syuhud adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Beliau selalu tidak mau melepaskan zikir sirul asrar. Sebab dengan zikir itulah sebagai wasilah ruhaniyahmu selalu sambung terhadap Allah. Hablum minallahmu itu enggak putus. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ngeten. Apa sing kok benci, iku kok api. Mungguh Allah iku ya apa? Ini. Orang ahli syuhud Allah mesti Kak, akan memutuskan hubungan ruhaniyahmu dengan selain Allah. Selain Allah. Apa yang dimaksud selain Allah? Ya makhluk. Surga lah makhluk nggih. Neraka makhluk. Sugih makhluk. Apa sing enak-enak? Makhluk semuanya. Dagangan sampean api, ya makhluk. Garwa sampean, ya makhluk. Ngeten. Pandangan Allah itu nek lamuno katesmu gak dijogok Gusti Allah, ndadekno penghalang hatimu datang Allah. Itu maksudnya Allah. Cuman kita tidak tahu, ahli hijab tidak mengerti. Akhirnya apa? Di hati panas Pak, seperti mowo. Tidak jauh berbeda dengan garwa anak dunya brono. Cuman ning Quran ujian yang terbesar adalah garwa. Kemudian anak, kemudian harta benda. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Yun sewu.
Maksudnya Allah dilepaskan kates itu dari kita, apabila tidak kulepaskan maka jadi penghalang hatimu. Cuman kalau dilihat dari sisi syariat ya enggak. Tapi nyun sewu, ahli suhud iku sing wis mesti ruhaniyahnya itu dilepaskan dengan urusan dunia. Boten seneng belas ati iku berurusan dengan selain Allah. Boten seneng. Sebab ahli suhud itu dia semakin lama semakin mendekat dan bertemu Allah secara enggak langsung, maka semakin jauh hatinya dari meninggalkan urusan dunia. Iki ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Lah Gusti Allah memutuskan hubungan ruhaniyah dengan selain Allah macamnya kali. Ada biruhin fakot, ruhnya saja, bisa jadi ma'a jasatihi, artinya beserta sak jasate. Nek sak jasate ya dintekno yang namanya dunyane awak dhewe akhire kiri. Miturut Gusti Allah nek jasate gak tak kirino, membikin ruhaniyah jenengan terhalang terhadap Allah. Terus pertanyaannya, Gus, nek ngaji nengane tauhid berarti siap melarat nggih? Mesti melarat nggih? Dunyane iki belum tentu. Belum tentu. Manakala Allah menghabiskan sak dohire, berarti miturut pandangan Allah iku lamuno gak dilibas, gak digolong sak dohire akan menjadi penghalang kita kepada Allah. Itu dalilin dia iki, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kedua ini, apa yang kau anggap baik belum tentu baik mungguh Allah. Justru sing kau anggap baik miturut awak mungko asline mungguh Allah jelek. Kok iso? Itu tadi, dengan adanya yang kita anggap baik tambah api, KTS tambah mana, tadinya itu hanya 1 hektar menjadi 5 hektar. Iku kok anggap baik, belum tentu baik. Ing monggo Gusti Allah akhirnya dilibas sret kewabeh 5 hektar dintekno dipangan ular ngono. Nek dicolong maling gak mungkin lah 5 hektar, paling ya sak glangsing ngono. Wong nek njaluk kates iku jawabe ditedho. Cak Son njaluk katese, nggih sampeyan damel napa? Nggih, mboten kathah-kathah, kula betoni nang ngene pasar. Gak mungkin 1 biji tapi 1 truk. Lah ngoten nggih. Lah ngoten. Apik monggo kita belum tentu apik monggo Allah. Justru monggo Allah elek manakala tidak dilibas. Lah itu kadang-kadang dilibas. Tapi ada yang tidak. Karena apa? Miturut pandangan Allah. Pandangan Allah. Tatkala ekonomi malah ditingkatkan ya. Cara pangkat asali saya itu dari ketua RT. Diunggahno menjadi kepala desa, bahkan sampai bupati, gubernur, presiden. Kok ya Gusti Allah menghadapkan itu terhadap ahli suhud? Gusti Allah luweh ngerti kalau ini tidak akan mempengaruhi ruhaniyah jenengan. Paham nggih? Syekh Abu Hasan As-Sadili. Termasuk contoh beliau itu orang kaya. Orang kaya. Tapi kekayaannya apa yang dititipkan oleh Allah berhubung ruhaniyahnya itu tidak bisa terpengaruh dengan urusan duniawiyah, maka diperuntukkan untuk umat, untuk orang lain. Bukan istilah memperkaya diri untuk umat. Apa yang berkenaan dengan syiar din agama, dia selalu sahok. Wis kuwi nek butuh apa nyahui. Oh kayak butuh urusan ngaji, nah dan lain sebagainya. Jadi nek ana arek njaluk sumbangan kanggo masjid, kanggo ngaji,
di desanya gak ditutupi lawangi, malah dibuka, disiapno daharan, dijak mangan, sampak wareg, wis butuh apa pun. Akhirnya nyuwun bantuan kangge masyarakat umum, niku lho masjide ajenge rubuh direnovasi. Butuh piro? Anggarane piro? Niki sekitar 2 miliar, ditontok rekeninge 100 miliar. Wis piro? 2 miliar cukup. Lah. Enak ta nek ngene? Enak. Sing akeh gak ngono. Karena hitung-hitungan. Mengapa hitung-hitungan? Karena merasa aku yang usaha, aku yang melakukan. Mboten saged. Mesti digolekno sing paling titik. Ana duwe atusan, duwe eketan, duwe puluhan, 20-an. Kita ambilkan yang puluhan. Sudah. Terus bagaimana caranya kita untuk menempatkan ikhlas di situ? Pertama, jenengan kudu kenal nafsumu. Nanti nafsu yang dikatakan Allah sebagai musuh, keakuan diri kita. Yang segala-galanya, yang melakukan, yang berbicara, yang melihat, yang mendengar, akuku makhluk. Yaitu nafsu yang paling kejam yang harus sampean, yang harus kita perangi. Meranginya bagaimana caranya? Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang mau meninggalkan keakuan dirinya, wa yu'min billah, maka betul-betul keakuannya Allah sing muncul ning atimu. Iku mengenal nafsu. Kalau sudah mengenal nafsu, perangi. Yang kedua, perangi. Carane merangi, jenengan harus setiap saat dan waktu ngikuti apa sing wis dilakoni Rasulullah, dan Rasulullah diikuti oleh tabi'ina sholihin. Apa yang beliau lakukan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka beliau-beliau ini selalu berzikir, baik keadaan dia berdiri atau dia keadaan duduk, bahkan berbaring. Secara ringkes, sikon apapun yang beliau hadapi, hatinya selalu berzikir. Sing dimaksud zikir adalah iling, ingat, artinya sadar. Ingat kalau ini Allah yang melakukan, bukan aku makhluk, tapi akunya Allah. Iku carane. Kembali kepada ayatnya, kadang-kadang apa yang kau benci itu sebetulnya baik buat kamu. Apa yang kau cintai itu jelek buat kamu, terkadang. Lah terus amri tadi apik kabeh piye? Lah ngoten nggih? Ngeten. Nek ketemu wong nyolong kates, ojo ndelok wonge. Deloken sing beraktivitas ning kono. Urusan kok tegur, silakan. Tapi tetep atimu iku eling sing negur ya Gusti. Berarti Gusti Allah ditegur Gusti. Ngoten nah. Mosok Gusti Allah negur Gusti Allah. Ayo kita pahami sifat jaiznya Allah. Ya. Biar kita tidak gampang menuduh dan membatasi kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu, mohon maaf, kuasa atas segala-galanya. Dulu zaman Nabi dan Rasul, sing bimbing atine beliau-beliau langsung Gusti Allah lewat para malaikat. Nah ngoten nggih. Wis aku tak ngomong bahasa pandangan dohir dhisik. Dulu para nabi dan rasul khususnya iku sing bimbing atine iku langsung Gusti Allah lewat para malaikat. Lah sekarang umume sing bimbing Allah langsung lewat manusia. Nah, ngoten nggih. Kanjeng Nabi bimbing kita
Podo makhluk manusianya. Secara akal bisa diterima, oke. Sebab zaman Rasul ambek zaman kita umati gak podo, ya tak terima. Tapi apakah mungkin pada saat ini Allah membimbing salah satu hamba yang dikendaki tidak lewat manusia tapi lewat malaikat? Bahasa hakikat itu juga mungkin, tapi bahasa syariat gak mungkin. Ngomongi ngoten makolai. Iya nek zamane Nabi dan Rasul langsung Allah lewat malaikat. Nek zaman saiki nek gak jin ya iku makolah sing langsung atau tidak langsung telah menuduh dan membatasi kekuasaan Allah. Sekarang aku tanya, Allah biyen ambek saiki podo apa gak? Sami ta? Lah nek sami, lah apa kita membatasi kekuasaan Allah? Oh nek masalah Kanjeng Nabi ku mukjizat, setelah Kanjeng Nabi karomah, kita itu gak karomah, WC. Iku hukum syariat, biarlah. Memang iku makolah dasarin tugi akal. Tapi sedikit tarik ke hakikat, jawabannya bagaimana? Suka-suka Allah. Malah kalau boleh saya murnikan tauhid, innaka. Ayo dibuka. Di Quran golek ono surat apa iki? Al-Qasas. Innaka sak temeni sira Muhammad, sesungguhnya kau Muhammad, iki Allah dawuh. Ayat kalau didahului dengan inna, iki gak main-main. Gak main-main. Cara bahasa apa wejang. Kupingmu sing dobok, rungono. Ngoten iki. Sesungguhnya. Nah, sing kupinge akeh cukule batu niku lho. Menegaskan. Sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun orang yang kau cintai. Ya. Muhammad itu makhluk badan, makhluk. Tergantung Muhammadmu itu melayu nanti. Nek Muhammad iku melayu nang Ibnu Abdillah zaman Kanjeng Nabi, ya. Nek Muhammad sekarang nang guru-guru kita. Sesungguhnya kaum Muhammad itu tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk, membimbing, mendidik terhadap sekalipun orang yang kau cintai, sekalipun orang yang dekat padamu. Apalagi yang jauh, sing dekat gak iso. Walakinallaha, akan tetapi sesungguhnya Allah itulah yang la yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk terhadap orang yang dikehendaki. Berarti lewat ayat ini menegaskan bahwasanya secara tauhid murni yang mendidik dan membimbing kita hanyalah Allah. Tinggal kita mandang mana. Nek Anda mandang Muhammad, nuduh saya atau nuduh Kanjeng Nabi Muhammad. Ini yang tidak diperbolehkan. Sebab yun sewu, kalau Anda memandang makhluknya, mesti pujimu, pujaanmu ngunggung-ngunggung makhluknya. Nggih mboten? Ahli hijab kalau dihadapkan ayat ini ketakutan. Takut apa? Takut kehilangan pujaan, bos. Ini langsung Rasulullah ini. Cara bahasa mukhatabnya secara syariat Rasulullah langsung. Enggak boleh kita itu menuduh bahwasannya Kanjeng Nabi itu yang memberikan petunjuk, bisa memberikan petunjuk. Surat apa? Al-Qasas nih. Ayat berapa? Sudah ketemu? Surat apa? Surat Al-Qasas ayat 56. Dengan adanya ayat ini menegaskan dan
memberitahukan terhadap kita nggak boleh kita menuduh selain Allah itu bisa memberikan petunjuk. Itu loh titik. Sekalipun itu malaikat. Kalau malaikat itu makhluk. Malaikat itu makhluk bukan? Lah iya. Rasulullah gurune malaikat Jibril. Wis. Jelas. Malaikat Jibril secara syariat yang diperintahkan Allah untuk membawa wahyu disampaikan terhadap Nabi Muhammad. Jelas nggih? Oke. Kalau itu makhluk, maka malaikat Jibril tidak bisa memberikan petunjuk. Artinya, yang memberikan petunjuk, yang bisa memberikan petunjuk hanyalah walakinnallaha yahdi mayyasha. Dan man orang itu nakiroh, maksudnya siapapun. Kita itu tidak ada unsur nasab atau unsur duriyah. Siapapun yang digendaki Allah, itulah mereka yang dapat petunjuk. Cuman kita bisa kasih tanda-tanda. Apa tanda-tandanya man, orang yang diberikan Allah petunjuk? Terkait masalah dinut tauhid ini. Alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar 18. Dialah yang ketika mendengarkan ajaran dinul haq, di dalamnya itu ada respon langsung iman. Oh, yang berafal itu Allah, bukan makhluk sing menek ates wau. Oh, sing bimbing yang kasih petunjuk iku afalnya Allah, Allahnya, tapi bukan makhluk. Wayat tabiuna aksanahu, dan mereka ini mengikuti petunjuk itu. Artinya kita mengamalkan apa yang sudah ilmu kita terima sebagai petunjuk di dalam hati kita. Contoh, kui kalau sholat bisanya khusyuk itu begini loh. Ikut toh nok nggone surat Al-Baqarah, oh jangan jasmaniahmu saja yang sholat, tapi juga rohaniahmu. Caranya ya napa? Khafitu ala sholawah was sholatil wusta. Ruhaniyahmu ya kudu sholat. Carane ruhaniyah sholat bagaimana? Dijawab Al-An'am 79 tentang Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku arahkan ruhaniyah wajah ruhaniyahku terhadap wajah Allah. Wajah ruhaniyah adalah wajah di mana hati panjenengan iku yakin dan sadar bahwasanya apa yang terjadi di dalam aktivitas sholat semata-mata itu af'alullah. Berarti bisa untuk ke situ ruhaniyahmu, hatimu kudu nyandang zikir sirul asror. Wis iki ilmu sudah bisa diterima, kemudian dilampahi, dipraktekke. Iki namanya wassolatil wusta. Sholatir roh ya iki, menghadapkan wajah ruh wajhiyah terhadap wajah Allah. Kalau sudah hatimu itu menghadap wajah Allah, lah wajah Allah itu mana? Hidup yang menguasai dalam dirimu, baik di dalam maupun di luar. Kalau hatimu sudah plek di situ, maka wama ana minal musyrikin. Nek wis plek. Lah wajah Allah ndi? Ya hidup dalam dirimu, lilladzi fataras samawati wal ardo, yang menguasai jagat roh dan jagat jasmani, jagati langit dan jagati bumi. Olehnya kau menghadap hanifan dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah mancep di situ, maka ayatnya wama ana, dan saya tidak termasuk minal musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Tandane piye? Waktu sholat kuwe gak iling sak liyane Gusti. Lah, bisanya Anda gak ingat selain Allah, sibukkan hatimu dengan zikir sirul asrar. Itulah cara untuk menghadapkan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Dan ini yang dilakukan oleh nenek moyangnya Nabi Muhammad yang disebut Nabi Ibrahim, dan juga dilakukan oleh Nabi Muhammad kama shallaita ala sayyidina
Ibrahim. Dari situ. Millata Ibrahim Hanifah, dengan sungguh-sungguh. Itulah cara untuk kita meletakkan ikhlas di situ. Syekh Ibnu Athaillah kalau menyangkut masalah ikhlas iki dawuhe simpel ngeten. Al a'malu suwarun qaimatun. Apa perbuatan yang terjadi pada diri kita, entah sholat, entah njobone sholat, apapun tanpa kecuali, amal kabeh iku laksana koyok patung. Patung. Kalau sudah merasa Anda itu semua Allah ya, Anda mesti menjadi patung. Sifatnya patung, ya nggak bisa bergerak kalau tidak digerak, nggak bisa melihat kalau tidak dilihat, tidak bisa mendengar jikalau tidak didengarkan. Makanya ada sifat sama, sifat basor, itu di situ. Al-a'malu suwarun qaimatun. Semua amaliyah itu seperti nyegedek, nyegidek, koyok ugek-ugek, nyegidek koyok patung. Diam, tidak bisa bergerak apapun. Iku amal. Berarti gak manfaat. Sholatmu yo gak manfaat, zakatmu, posomu, hajimu, semua amaliyah apapun, iki koyok patung. Amriye iki manfaat iku piye? Wa arwahuha, kasih roh, dikasih roh. Jenenge amal iki kudu diwenehi roh. Apa rohnya amal? Supaya dia bisa melihat yang tadinya nggak bisa mendengar yang tadinya budek, bisa melihat yang tadinya buta, bisa bicara yang tadinya bisu. Bagaimana? Kasih roh. La roy amal iku opo wa arwahuha utawi roy amal iku wujudu siril ikhlas fiha, yaiku wujude ikhlas fiha, wujudu siril ikhlas fiha, wujude rahasiane ikhlas fiha di dalam amal. Iki rohnya. Terus wujude rahasiane ikhlas iku sing ya apa? Ketika jenengan wau meripat dohir nyawang pencuri, mohon maaf, meripat atimu, iku beriman bahwasanya iku af'alullah. Atimu manakala iman di situ, maka itulah wujude rahasiane ikhlas. Allahu Akbar. Atimu gak ngakoni dirimu yang sholat. Justru ning atimu yakin sing agawe sholat iki gesang urip di dalam diriku. Berarti itulah Allah Subhanahu yaiki roy amal yaiku yang disebut ikhlas. Ayo, kalau sudah di situ, mungkinkah jenengan akan mengharapkan ganjarannya? Telea, mboten mungkin. Tendensi surga, tendensi pahala lepas di situ, mesti lepas. Gak kadek gak, mesti lepas. Inilah cara Bapak Ibu, Anda dikatakan sampai makrifat pada Allah di sini. Belajarlah untuk menanamkan ikhlas. Ikhlas itu terjadi manakala kau tidak merasa apapun dirimu. Gambarane kados wong kudune sing ketemu WC terus Bah sing mangan ya papano. Nggih, sepurane ini pas bahas iku. Gak mungkin jenengan senep-senep tadi golek WC sudah ketemu WC terus brul sampe jukuk maneh ayo. Gak mungkin. Jelas justru kau hilangkan dari pandanganmu. Disiramlah WC. Ada yang dijukuk maneh diwadai piring, dalam meja. Ada enggak? Sesungguhnya ingatlah apa kesenangan dunia yajma'un yang kita kumpulkan
Sesungguhnya jenengan iku madai telek deleh piring dideleh meh. Hakikatin. Iki sing ngerti. Lho nek ngono Gus, omahku tak obong. Bojoku tak usir, anakku tak usir, kabeh sing ya gak ngono, Bos. Nek ngaji tutukno, ojo mandek, gitu. Ngene lho maksudnya. Pandangan syariat, dunya brono kesenangan dunya, ya duduk telek. Artinya cukup sudah untuk kebutuhan jasmani kita dan keluarga kita. Jasmani, ya. Tapi ruhaniah jenengan jangan ikut campur mencintai ini. Sebab sesungguhnya apa menurut hakikat aslinya kesenangan dunia apa yang kita kumpulkan itu sejatinya seperti hinjru WC kuning sing sampean tokno iku sampean adai piring di deleh meja. Iku asli nih. Maksudnya ruhaniahmu aja campur tresna mbak iki, kudu tresna menyang urip sing nguasai kuning-kuning iki. Ngoten lho maksudnya, paham nggih? Bukan perkarane kuning-kuning. Hakikate iku kita buang ya ndak lah. Rusak hukum syariat nek iku sampean terapno. Tapi nyuwun sewu ada hamba Allah memang yang dicetak oleh Allah dohir batin selain Gusti Allah iku dianggap tai. Akhirnya mau bersosialisasi dengan tetangga. Garwe gak gelem, anak gak gelem. Ya nika ning alas nika. Wis moh gembul wong. Tapi yun sewu, wong sing kaya ngono ing mungguh kula aku gak wani nyalahno. Karena apa? Ya iku karepe Gusti Allah gitu. Ya terus piye maneh? Bapak Ibu itulah yang kumaksud dia dideleh khos. Wis gak gelem. Contohnya siapa? Imam Ghazali. Dulu. Ketika dia khalwat, ketika dia uzlah, ketika dia itu jihad besar, semua fasilitas yang bersifatkan duniawiyah beliau tinggalkan. Beliau sebagai rektor Universitas Kairo dia tinggalkan, fasilitas dia tinggalkan. Perlu nih mau situ. Ben tetep rapet atine nyang Gusti Allah. Tapi yo gak terus bos. Setelah selesai kembali lagi di tengah masyarakat. Ngoten. Kebanyakan seperti itu. Tapi juga masih yo ada sampai mati seperti itu ada. Karena Allah kuasa atas segala-galanya. Sing penting awak dhewe piye carane gak ngedingi apa sing dadi karepe Gusti. Senajan karepe Gusti Allah iku didrengkeni awak dewi, kita nggak suka. Jangan benci terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah. Belajarlah untuk kita itu memberikan A+ utawa setuju terhadap Allah, sekalipun perkara itu yang kita benci. Sebab Allah sudah dawuh wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya yang kita benci tadi itu baik untuk kita. Sebaliknya ada kalanya yang kita cintai bisa jadi itu sebetulnya adalah syarrul lakum. Apa? Jelek untuk kita. Nah, terus bagaimana? Tetapkanlah ikhlas di tengah-tengah itu. Kalau jenengan sudah bisa meletakkan ikhlas di tengah-tengah qobdi maupun basti, inilah Pak, jenengan itu akan menjadi hamba yang mitrut Allah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Abot. Tapi saabot-abote tetap jenengan jangan putus asa. Udahlah lakonono sak mampu panjenengan. Sak mampune. Mampune 50% ya 50%. Bapak atau garwani biasanya belanjani kita sebagai istri 1 bulan 3 juta. Lah kok krono gak nyekel duit kanggo iki kanggo iku sak wulan 300.000. Ya sudah, belajarlah ikhlas. Jangan melihat
Lihatlah siapa yang berkehendak, siapa yang berafal, sing lakokno iku sapa. Itu loh maksudnya. Tentunya kita akan bisa melihat Allahnya manakala Anda berwasilah. Hatimu ada wasilahnya. Apa? Wasilah itu penyambung yang disebut habl, tali ruhaniyahmu terhadap Allah. Mana ruhaniyahmu? Mana yang namanya wasilahmu? Adzikru bisiril asrar. Diterangkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35 kalau nggak salah. Wajib jenengan ini mencari wasilah untuk bisa sampai pada Allah, itu wajib. Ya ini yang namanya hablum minallah, itu hubungan Anda langsung pada Allah. Jangan ngeribon. Tahu ngeribon? Ngeban nih lho Pak. Nang iki si A nang si B nang si C nang si D, terus sampai Z. Ini selok bongko. Wasilah itu jenengan langsung nang Allah. Ndi wasilai adzikru bisiril asrar. Ini iki pun. Jadi jenengan ketika robitoh iku madhep urip, bukan madhep makhluk. Madhep urip. Boleh madhep urip yang ada di dalam guru jenengan. Sing penting lah apa atau gurumu? Dirimu sendiri ya ono urip kok, gitu. Cukup nang dirimu aja. Lapo ado-ado belak tutup Mojokerto. Gus aku njaluk putune yo tak gawe robito. Haram hukumnya. Nek kok kuwi njaluk putu berdua kok gawe medeni tikus, monggo. Nek kok robito difoto apa jenenge digedhekno dileh ngarepe imam. Dikei lilin terus sih. Wis haram hukumnya kuwi berrobitoh terhadap selain Allah. Karena Quran ini sudah mengatakan inni wajjahtu wajhiya, bukan pada makhluk. Langsung mawon kesawen namanya itu, mau muter-muter. Kayak lesus saya. Mau. Bon. Wallahu tawi Gusti Allah iku ya'lamu, luwih ngerti katimbang kamu. Iku ya'lamu ngerti sapa Allah. Wa antum khali utawi sira kabeh iku tak maluna. La tak maluna kuwi ora ngerti. Artinya apa? Gusti Allah iku luwih ngerti apik mungguh awakmu apa elek mungguh awakmu. Iku Allah ngerti. Khusus kanggo ahli suhud, tatkala jenengan iki mangkok ya ekonomi dijatuhkan, tolong sekali lagi. Kuwi kudu duweni iman, Allah luwih ngerti, lebih baik aku dijatuhno katimbang boten. Sebab nek gak dijatuhno iki engko akan menjadikan penghalang ruhaniyahmu terhadap Allah. Terus nyuwun sewu bek-beke bojomu iku njaluk pegat misalnya gara-gara imane gak padha. Langkah pertama nyuwun sewu syariate lakokno, ojo gelem apa maneh jenengan iki wis kagungan putra karena pertimbangan syariat. Ono bojo sing metenteng iku ngene, akmu rene iku modal bondo dengkul kabeh teko bapakku teko aku. Imanmu nek pancet ngetutno Jaya Baru misalnya pegatan ae lu ada Pak WA nang aku kali kada tuturno wong ya meni gak lanang gak wedok. Saran kula mung siji, wis anggap pentut liwat nae. Jangan pernah kau mau. Walaupun iku mau tiap saat dan waktu ngomong seperti itu, jangan. Kalau persoalannya imanmu itu hanya pada Allah, diperintahkan untuk tidak iman terhadap Allah, beriman terhadap lainnya, ibarat ngaji, kuwi gak oleh ngaji babakan hukum hakikat dikongkon syariat tok. Nyun sewu, ojo semata, ngerti aja semata, jangan semata-mata, jangan ikuti semata-mata di depan istri atau suamimu, jangan. Ya udah, jadi kegiatan-kegiatan yang bersifatkan itu untuk sementara waktu cancel di depan suami atau istrimu. Tapi kalau suamimu berangkat kerja baru golek ono YouTube, gak apa-apa. Pokoknya jangan semata. Begitu juga syariatmu. Sing asale bolong-bolong, suami atau istrimu itu ngoceh mereka subuh gugane angel.
gitu. Ya wis sak abot-abote tangiyo. Wis. Ayo jamaah, ya melu gak apa-apa. Wis. Sing penting ruhaniyahmu itu ngetrapno sirul asrar. Gak mungkin bojomu eruh. Gak mungkin. Ini mempertimbangkan anak ya. Biar tidak ada yang dikorbankan. Tetapi nek wis saking nemeni panasihati nanggone bojomu, terus bojomu memakai tindakan gugat dewe menceraikan di pengadilan, ya udah, ya sudah ngintir rai. Tahu ngintir? Ya wis karepe. Ngoten lho. Aku yakin iku apik munggo Allah kau dipisahkan. Ilingo suatu saat tak diganti sing luwe apik munggo Gusti Allah. Nek gak diganti iku geblake mbing. Artinya iku wis apik jenengan kali kula tidak bersuami, tidak beristri. Hubungan hablum minal iku miturut apik munggo Allah. Itulah baru ikhlas. Anda akan bisa ikhlas ridho apa yang menjadi ketetapan Allah manakala jenengan ini hanya melihat Allahnya, tidak sibuk melihat makhluknya dalam hal apapun di situ. Bapak Ibu hadirin, jadi Syekh Ibnu Athaillah memberikan gambaran tentang ikhlas adalah amaliyah apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak akan berguna baik di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih manakala tidak didasari dengan ikhlas. Sebab ikhlas itu roy amal, roy patung mang. Lah dikatakan ikhlas, rahasiane ikhlas ketika berlaku amaliyah atimu gak ngakoni dirimu sing lakukan, tapi ning atimu meyakini semua terjadi karena Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah ikhlas yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali yang ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Buah duku, buah pepaya, mumpung ketemu yo bertanyalah gitu loh.